Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kapan kita terkena taklif, yaitu dibebani perintah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika kita sudah baligh, yaitu dimulai masa-masa baligh ketika perempuan dari umur sudah 9 tahun sudah haid, dan juga ketika lelaki sudah mimpi atau ikhtilam, maka sempurnanya 15 tahun ketika orang sudah mendapatkan taklif dari Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang mukallaf yang diperintahkan untuk melaksanakan amal soleh, ibadah salat, menuntut ilmu dan sebagainya yang baik-baik. Dan kapan manusia tidak ditaklif lagi, tidak diperintahkan lagi untuk beramal soleh, tidak diperintahkan untuk sholat, tidak diperintahkan untuk mengaji, menuntut ilmu, yaitu ketika orang tersebut meninggal dunia. Maka ketika orang tersebut, manusia tersebut sudah wafat, meninggal dunia, berada di alam kubur, di alam barzah, maka tidak diperintahkan lagi untuk sholat atau juga menuntut ilmu. Maka iza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Ketika anak keturunan Nabi Adam alaihissalam telah wafat, meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu apa? Sedaqatin jariyatin, sedekah jariah, au ilmin yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, au waladin solihin yad'ulah, atau anak soleh yang senantiasa mendoakan kepada orang tuanya. Maka dengan hadis ini, yaitu terputus amal seseorang ketika sudah wafat, maka terputus pula perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang telah meninggal dunia, berada di alam kubur, berada di barzah, maka tidak diperintahkan lagi untuk sholat, tidak diperintahkan lagi untuk menuntut ilmu, belajar ilmu, maka tidak ada lagi amal soleh yang harus dikerjakan karena sudah terputus perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, telah terputus ketika orang tersebut wafat. Maka ketika kita mendengar kisah bahwa Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Ali dan Al Hasan belajar ilmu nahwu kepada Habib Ali Al-Habsyi, maka ini adalah kisah yang tidak benar, mimpi yang tidak benar. Tentunya mimpi ini mimpi yang datangnya dari setan. Bagaimana yang dikisahkan oleh Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf. Beliau bermimpi, yaitu melihat Rasulullah buru-buru ingin mengaji ilmu nahwu kepada Habib Ali Al-Habsyi. Akan tetapi untuk apalagi seorang nabi, seorang Sayyidina Ali. Nabi Muhammad adalah Madinatul Ilmi, kotanya ilmu, wa Ali babuha, dan Sayyidina Ali adalah pintu dari kota ilmu tersebut. Maka ini adalah kisah yang sangat tertipu daya oleh setan. Ini adalah sangat nyata, mimpi ini datangnya dari setan, karena mimpi itu bisa saja dari setan. Dan juga ketika seseorang bermimpi melihat Nabi, maka yang dilihat itu bukan cahaya, yang dilihat adalah memang wujud Nabi Muhammad SAW. Ketika bentuknya cahaya, ini bisa saja cahaya ini adalah bentuk dari syaitan, karena Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa setan itu tidak bisa menyerupainya, yaitu man ra'ani fil manam, siapa saja yang melihatku di dalam mimpi, faqad ra'ani, maka benar-benar dia telah melihatku. Innahu la yambaghi lisyaiton, sesungguhnya setan itu tidak pantas ayyatamassala fi surati, tidak pantas untuk menyerupai di dalam bentukku. Jadi Nabi Muhammad bersabda bahwa jikalau seseorang bermimpi melihatku, maka itu benar wujudnya seperti aku, tidak berbentuk cahaya, karena berbentuk seperti fisik manusia. Dan juga setan itu tidak mampu untuk menyerupai
bentuk Nabi, maka ketika Habib Abdurrahman melihatnya sebagai bentuk cahaya, maka dipastikan itu bukan Nabi. Itu adalah tipu daya syaitan, karena syaitan bisa menyerupai siapapun termasuk Al-Hasan, bisa menyerupai Al-Hasan, mengaku sebagai Al-Hasan, sedangkan Habib Abdurrahman belum mengenal Al-Hasan, maka setan mudah saja untuk mengaku dirinya Al-Hasan padahal bukan Al-Hasan. Dan yang buru-buru, cahaya yang buru-buru itu dikatakan adalah datuknya Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua adalah Sayyidina Ali, ayahnya. Itu adalah tipu daya setan yang nyata. Maka kisah ini jangan percaya. Kisah mimpi tersebut menyalahi aturan agama Allah Subhanahu wa taala, karena seseorang yang telah meninggal dunia, siapapun dia, pasti terputuslah amalnya, tidak dibebankan lagi, tidak ditaklif lagi, tidak menjadi mukallaf lagi, tidak diperintahkan untuk sholat dan mencari ilmu ketika sudah berada di alam kubur. Seharusnya Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf ini lebih berhati-hati di dalam menafsirkan mimpinya, di dalam meyakini mimpinya, tidak langsung meyakini bahwa dirinya telah bermimpi melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan keyakinan kisah itu diturunkan turun-temurun, dan ini adalah sesuatu kisah-kisah yang tidak sesuai dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana video yang akan kita saksikan ini adalah yang menceritakan tentang bagaimana Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf bermimpi. Ketika Imam Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf di pagi hari itu habis Rasulullah lagi baca wirid, beliau ngantuk, beliau tertidur. Ketika beliau tidur, beliau melihat beberapa orang yang luar biasa indah. Orang pertama buru-buru bawa kitab, luar biasa cahaya yang hebat. Orang kedua menyusul, azim. Orang yang ketiga menyusul. Nah, orang yang ketiga dipegang bajunya. Entah dulu, kalian ini siapa? Dan kalian mau kemana? Oh, orang ketiga bilang, aku Al-Hasan bin Ali. Dan yang depanku ini ayahku Ali bin Abi Thalib. Paling depan datukku Nabi Muhammad SAW. Mau kemana kalian tergesa-gesa? Lah iya, kami tergesa-gesa mau hadir pelajaran nahunya Habib Ali Habsyi di sana. Kaji, pagi-pagi. Tergesa-gesa mau ngapain? Mau hadir pelajaran nahu. Ada lagi seorang habaib yang mengatakan bahwa di dalam kubur seseorang bisa les private, les untuk menghafal Al-Quran, diajari langsung oleh malaikat hanya dengan niat. Maka setiap manusia hanya dengan niat menghafalkan Al-Quran, ketika mati belum kesampaian untuk hafal 30 juz, maka di dalam kubur akan diutus satu malaikat untuk mengajari si mayit agar sampai pada hari kiamat nanti sudah hafal 30 juz. Mari kita saksikan pernyataan beliau. Zakar ini tentang niat, disebutkan oleh Syekh Al-Habib Umar tentang niat menghafalkan Quran. Dulu beliau mewasiatkan kepada thalabatul ilm, niat hafalin Al-Quran. Walaupun nggak kesampaian, seandainya meninggal dunia sedangkan dia belum selesai menghafalkan Al-Quran, belum kesampaian, maka Allah Ta'ala utus malaikat di dalam kuburannya yang ngebantu dia menghafalkan Al-Quran. Jadi ada les private, ngajarin dia Al-Quran hingga dibangkit hari kiamat udah hafal Al-Quran, masuk di dalam barisannya ahlul Quran, ahlullah wa khasatuh. Masya Allah. Ya, kita niatkan dari sekarang itu semuanya. Al-Fatihah aja sulit banget kita. Tapi subhanallah barusan Habib Jindan bilang, ente pasang niat untuk hafal Quran, gak kesampaian Allah kirimin malaikat ke dalam kubur kita. Bahkan diriwayatkan kalau nggak salah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau pun juga karena sibuk dengan dakwah beliau dan lain-lainnya, kesulitan untuk menghafal Quran sampai dia pernah bicara sama anak-anaknya. Terus terang yang membuat saya risau saat ini, sampai mau meninggal belum bisa hafal Quran. Subhanallah, begitu wafat nggak lama anaknya bermimpi berjumpa dengan Habib Ali Habsyi di dalam kubur. Ditanya, abah gimana ya dalam kubur? Dia bilang, alhamdulillah abah sekarang udah hafal Quran 30 juz. So, ya. Insyaallah dengan niat kayak begini Allah mudahkan bagi kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Sahabat, ini bukan urusan masalah nasab, bukan tentang masalah cinta dan benci.
ini adalah masalah akidah, masalah syariat yang tidak sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, karena tidak ada satu hadis pun yang menyatakan bahwa di dalam kubur itu masih melakukan ibadah, masih melakukan talabul ilim sebagaimana les privat, yaitu menghafal Al-Quran diajari oleh malaikat. Ini adalah kategori talabul ilim, masih masa-masa belajar menuntut ilmu. Maka apakah benar di dalam kubur masih ibadah sholat, masih belajar ilmu, menghafal Al-Quran? Maka tidak akan ditemukan hadis yang menyatakan hal ini. Maka ini hanyalah dalilnya dari leluhur habaib. Jadi riwayat kisahnya dari habaib diturunkan kepada habaib dari leluhur-leluhurnya, dan didasari lagi dengan mimpi. Lagi-lagi dengan mimpi dijadikan dalil. Jadi dalilnya lewat datuk-datuknya, lewat leluhurnya, dan ditambah dengan mimpi-mimpi yang dikisahkan oleh datuk-datuknya. Maka mimpi itu bisa saja tipu daya setan. Jadi bisa saja setan yang namanya membuat tipu daya, muslihat, membuat fitnah, menyerupai datuknya yang telah meninggal, menyerupai leluhurnya yang telah wafat, dan membuat fitnah. Dan setan itu ketika membuat fitnah bukannya menakut-nakuti ulama dengan wujud yang ganas dan menyeramkan, tetapi fitnahnya setan itu menyerupai seseorang yang dikenalnya, atau menyerupai seseorang yang tidak dikenalnya, atau menyerupai seorang ulama, dan memberi pesan atau memberi kisah-kisah kepada si pemimpi tersebut agar dipercayainya, dan akhirnya si pemimpi bisa menceritakan atau mengisahkan atas mimpinya tersebut, dikabarkan kepada orang-orang. Dan tentunya saja hal ihwal tersebut bisa menjadi fitnah-fitnah yang lebih besar, yang mudaratnya lebih banyak, seperti video-video yang sudah kita lihat tadi. Karena setan itu mampu menyerupai siapa saja kecuali menyerupai Nabi Muhammad. Setan itu tidak mampu dan tidak pantas menyerupai Nabi Muhammad SAW. Maka ada kemungkinan bahwasanya bisa saja setan itu menyerupai datuk-datuknya dan bermimpi dengan saudaranya dan membuat fitnah tentang keadaan-keadaan, hal ihwal tentang alam barzah, tentang dia mampu menghafalkan Al-Quran dan segala macam. Itu bisa saja dilakukan tipu daya muslihat setan. Maka seharusnya lebih berhati-hati dan jangan mempercayainya, karena tidak ada dasar dalil Al-Quran dan juga dalil hadis dari Nabi Muhammad SAW. Seseorang yang telah mati itu masih saja melakukan amal soleh. Oleh karenanya jangan mudah percaya, apalagi dalilnya hanya perkataan leluhurnya atau perkataan guru-gurunya, ditambah dengan mimpi-mimpi yang dialami oleh gurunya atau juga saudaranya atau orang-orang tertentu. Dalilnya lewat perkataan dan mimpi, maka jangan langsung dipercaya. Memang niatul mukmin khairu min amalih. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Maksudnya memang kita jika sudah berniat baik maka sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita belum melaksanakan, niat kita belum mampu untuk melaksanakannya. Sebagaimana kita berniat untuk menghafalkan Al-Quran 30 juz, andai kata kita belum hafal sampai hafal, kita keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala wafat, maka itu sudah termasuk dalam kebaikan. Tapi apakah ketika kita wafat belum sampai hafal 30 juz, maka di dalam kubur akan mendapatkan les privat dari malaikat untuk menghafalkan Al-Quran? Ini tidak ada dasarnya. Maka siapapun yang berkata baik itu ustadz, kiai, ulama, para habaib, jikalau perkataannya baik, tidak bertentangan dengan syariat Nabi, tidak bertentangan dengan hadis Nabi, maka boleh kita ikuti.
Akan tetapi jikalau perkataannya tidak baik, tidak sesuai dengan syariat Nabi, bertentangan dengan hadis Nabi, maka boleh kita tinggalkan, boleh kita jauhi. Semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat, hidayah, petunjuk, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dibimbing di jalan yang Allah ridhoi. Amin amin ya rabbal alamin.